Hakim Pengadilan Manchester menggambarkan Reinhardt sebagai sosok predator seks terbesar dalam sejarah Inggris. Reinhardt dinyatakan bersalah atas 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban dalam rentang waktu 2,5 tahun, dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Reinhardt merupakan pria Indonesia kelahiran Jambi. Pria 36 tahun ini datang ke Inggris pada tahun 2007 dengan visa pelajar, ketika itu ia berusia 24 tahun. Selama 10 tahun tinggal di Manchester, ia hidup dari uang ayahnya yang seorang bankir. Reinhardt atau biasa disapa Ray menerima 2 gelar dalam bidang sosiologi dan perencanaan dari Universitas Manchester. Tersangka tengah melanjutkan studi untuk meraih gelar PhD di Universitas Leeds. Namun, ia diskors setelah ditangkap pada 2017 atas kasus pelecehan seksual. Pengadilan menyatakan bukti pelecehan seksual Ray ditemukan berupa rekaman video dalam ponsel. Sementara Reinhardt sendiri berkeras hubungan seksual ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Berbeda dengan ucapan Ray, para korban mengaku menjadi korban perkosaan setelah dibawa ke apartemennya dan meminum minuman alkohol yang telah diberi obat bius. Korban mengalami trauma mendalam dan sebagian mencoba bunuh diri. Akibat perbuatannya itu, Ray harus menjalani minimal 30 tahun masa hukuman sebelum diperbolehkan mengajukan pengampunan. Ya pemirsa, kalau Anda pernah menyaksikan film Predator begitu ya, kita tidak pernah bosan dengan bagian-bagian di film tersebut karena selalu membuat adrenalin kita semakin meningkat untuk menyaksikannya begitu ya. Kali ini kita akan bahas mengenai dengan Predator, tapi bukan Predator film begitu ya, karena ini juga menarik dibahas. Ini mengenai dengan Predator seks yang saat ini yang masih hangat diperbincangkan di Indonesia terutama ya, yaitu terkait dengan predator seks yang dilakukan oleh Reinhardt Sinaga di Inggris begitu ya. Untuk membahasnya, saya sudah hadir bersama para narasumber saya siang hari ini. Ada Mas Reza Indragiri selaku psikolog. Selamat siang Mas Reza. Selamat siang. Kemudian juga ada Mas Ahmad Hisyam, ya, panggilnya Mas Hisyam gitu ya. Ini selaku kriminolog. Nah ini Mas Reza dan Mas Hisyam. Tadi juga kita sudah menyaksikan tayangannya begitu ya, terkait dengan kasus yang disandang oleh si Reinhardt ini begitu di Inggris ini. Bagaimana tanggapannya? Silakan dari Mas Hisyam terlebih dahulu. Yang pertama, ini jelas sebuah kejahatan yang keji ya. Ya. Dan kalau dari hal yang saya lihat, hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dia sebagai seorang yang berperilaku seks menyimpang, memiliki penyakit yaitu sebagai gay gitu ya. Ini titik berat yang harus kita pahami, yang harus kita wanti-wanti, yang harus kita jaga agar tidak menganggap gay itu sebagai sesuatu yang biasa. Kita harus memperlakukan mereka sebagai orang yang memiliki penyakit tapi harus diperbaiki, harus disembuhkan. Karena ini akan menular, yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan mencari korban berikutnya. Sebagai manusia yang sudah memiliki usia yang cukup matang, memiliki kebutuhan seksual, gak mudah bagi dia untuk mencarinya, untuk memenuhinya secara normal. Karena dia tidak normal kan, dia berpenyakit. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dia akan melakukan dengan cara yang menyimpang juga. Dan sehingga langkah-langkah yang dilakukan pasti akan penuh dengan kejahatan. Ya diantaranya dia akan memaksa. Baik, Mas Hisyam, kita ke Mas Reza tadi. Mas Hisyam juga sempat menyatakan harus disembuhkan begitu, Mas Reza. Ini kalau dari psikolog sendiri, cara seperti apa untuk menyembuhkan hal yang seperti ini? Hal yang seperti itu apa? Ya, maksudnya atau untuk homoseksual ya begitu, untuk penyimpangan ya seperti itu. Terapikah atau apa bagaimana, Mas Reza? Teman-teman yang bergabung misalnya di Asosiasi Psikologi Islam sudah punya sekian banyak formula, sudah punya sekian banyak metode yang diyakini dan sudah teruji untuk mengembalikan orientasi
yang disebut Mas Hisam sebagai orientasi apa tadi? Seksual menyimpang itu kembali menjadi orientasi seksual yang sesuai dengan fitrah manusia, bahwa ketertarikan adalah terhadap lawan jenis. Yeah. Itu terkait dengan orientasi seksualnya. Sementara terkait dengan perkosaannya, di Indonesia itu formulanya adalah kebiri, tapi khusus predator seksual dan korban anak-anak. Saya sendiri orang yang sanksi kebiri akan mujarab apabila kebiri dijadikan sebagai pemberatan hukuman. Iya. Kebiri akan membuka ruang bahwa ini bisa jadi mujarab kalau kebiri diposisikan sebagai bentuk rehabilitasi. Yeah. Salah satu bentuk rehabilitasi. Bagi para pelaku kejahatan seksual, andaikan diberikan rehabilitasi harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya secara fisik, kebiri kimiawi berarti fokus pada rehabilitasi fisik, tapi juga harus terjadi atau dilakukan rehabilitasi secara psikologis dan juga bahkan rehabilitasi secara sosial. Itu yang realistis dan sejauh ini sudah banyak dilakukan. Baik, Mas Reza, ini kita lanjut lagi. Kalau kita melihat kasusnya, si Rehnard ini tidak hanya memperkosa saja, tapi ini direkam begitu Pak. Kalau dari sisi psikologis itu bagaimana? Boleh percaya boleh tidak, dalam sekian banyak kasus yang saya hadapi, perilaku semacam itu tipikal. Para pelaku kejahatan seksual, baik itu korban anak-anak maupun korbannya dewasa, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di sekian banyak negara, diketahui punya perilaku yang kurang lebih sama, yaitu menyusun kurikulum vitae. Ya. Seperti menyusun sebuah daftar, tanda petik, daftar prestasi. Seperti membangun sebuah lemari yang isinya adalah tumpukan trofi. Kalimat-kalimat itu saya gunakan, kenapa? Untuk menjernihkan pemahaman kita, di balik perilaku jahat seksual ini, ternyata sangat mungkin ada motif non-seksual. Non-seksual. Tapi motif power, dominansi, kekuasaan, penaklukan, kemenangan, dan seterusnya. Kalau teori ini diterapkan, maka perilaku mendokumentasikan catatan kejahatan itu bisa dipahami sebagai bentuk itu tadi ya, wujud bahwa saya sudah tanda petik. Tapi kalau Mas Reza lihat, ini dalam bentuk penyimpangan ini yang masih tergolong ringan kah, sedang atau sudah berat begitu Mas Reza? Saya punya definisi tersendiri terhadap yang namanya kejahatan seksual, apalagi perkosaan, ini perkosaan sesama jenis ya, yaitu ini merupakan the ultimate invasion of privacy and dignity. Ini merupakan bentuk invasi yang paling buruk terhadap dimensi pribadi sekaligus martabat manusia. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, kita akan mengenal gitu ya, ciri-cirinya seperti apa sih begitu Mas Reza, yang seperti kasat matanya seperti apa begitu ya, kita akan lihat dan kita akan perbincangkan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.